Mohon Tuan, sedekahnya Tuan. Mohon belas kasihnya Tuan, sedekahnya Tuan. Bersedekahlah kepadaku Tuan, semoga engkau diberkati dengan kebaikan. Aku beriman kepada Allah, perkara apapun yang dikehendakinya pastilah terjadi. Namun, seperti yang kau lihat, aku ini hanya seorang pria tua. Aku tak mempunyai hal apapun untuk disedekahkan padamu. Ku mohon Tuan, ku berharap atas belas kasih-Mu, aku bisa melihat dari raut wajah-Mu. Engkau adalah orang yang murah hati. Aku hanya mengharapkan sedikit dari berkah yang Engkau miliki itu. Akan kau gunakan untuk apa sedekah yang kuberikan ini? Engkau akan memerdekakan seorang budak yang lemah, Tuan. Seperti yang sudah aku bilang, aku tidak memiliki harta apapun yang dapat kugunakan untuk memerdekakanmu. Kecuali jika kau mengambil diriku ini dan kemudian menjualku sebagai budak. Apakah hal ini dapat dibenarkan? Ya, aku tidak sedang bergurau. Engkau telah meminta suatu perkara yang besar, dan aku tidak bisa mengecewakanmu di hadapan Tuhanku. Maka dari itu, jualah aku. Baiklah. Mohon belas kasihnya Tuan. Apa yang kau jual di sini, wahai kawanku? Aku menjual seorang budak untuk kau pekerjakan, Tuan. Sungguh, jika engkau berkenan, mohon belilah. Aku lihat kau sudah merupakan budak orang lain. Tentu, aku tidak berhak memilikimu. Bukan hamba, wahai tuanku, melainkan pria yang berada di sebelah hamba ini. Oh, Ia menawarkan kemerdekaannya kepada hamba, sehingga hamba memiliki hak untuk menjualnya. Ia terlihat seperti orang yang sehat. Berapa harga yang kau tawarkan? 400 dirham, Tuan. Di sini tempatmu beristirahat. Manfaatkanlah sebaik-baiknya.
Oh, Husain dan Tami rupanya. Ayo, silakan kalian masuk. Apa kau sudah mendengar? Si busuk Ubay telah memonopoli perdagangan gerabah di seluruh kota. Jika ini dibiarkan, maka barang dagangan lain juga akan terkena imbasnya. Ah, iya. Berita itu telah sampai kepadaku kemarin hari. Bahkan, si Ubaid sendiri yang mengomongkannya kepadaku. Lantas, apa yang kau katakan padanya? Tidak ada. Aku hanya menjalankan bisnisku seperti biasa. Kesepakatanku dengan para pedagang dari Cina justru sedang di atas awan. Ini semua juga berkat ajudanku, Zahir, di sini. Apa kau betul menjadikan seorang budak rendahan sebagai ajudanmu? Sungguh tidak pantas. Bagiku, semua manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Yang Esa. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tidak ada yang dapat memilih tempat mereka dilahirkan. Terlebih lagi, dia mampu menangani pekerjaan yang kuberikan dengan baik. Baiklah kawan, karena aku masih ada urusan, kuharap kita bisa melanjutkan perbincangan ini di lain hari. Orang itu memiliki kegemaran yang aneh. Ia suka mengoleksi budak agar dapat berbuat baik pada mereka. Maaf tuanku, aku hendak bertanya, apakah ada sesuatu yang harus aku kerjakan? Ah, benar sekali. Namun, aku rasa kau tak perlu melakukan apapun. Kau pasti lelah. Cukup istirahat saja. Tapi tuanku, Selamat datang, suamiku. Aku sudah kembali. Apa ada sesuatu yang terjadi ketika aku pergi? Tak ada hal yang istimewa, sayang. Ah, benar. Ada satu hal yang mengganjal pikiranku. Bukankah ia budak yang baru kau beli kemarin? Satu hari penuh ini, aku lihat ia hanya diam tak bergerak dari sana. Sementara budak yang lain berkeliling mengangkat bata untuk membangun rumah kita. Tidakkah kau memberinya sesuatu untuk dikerjakan? Ah, iya. Coba kau lihat baik-baik. Dia itu sudah tua. Aku rasa tidak akan ada yang bisa ia kerjakan. apa yang harus aku kerjakan hari ini, Tuan? Tak ada yang perlu kau lakukan. Aku sudah memiliki cukup pekerja untuk melakukan semua pembangunan yang kubutuhkan. Tapi Tuan, Sudah kubilang, kau tak perlu mengerjakan apapun. Jikapun aku punya pekerjaan untukmu, itu ialah agar kau dapat beristirahat menikmati masa senja layaknya orang tua pada umumnya. Setelah itu, hari demi hari ia terus bersikeras untuk meminta pekerjaan. Jawabanku juga selalu sama. Hingga suatu hari, Tuanku, berilah aku suatu pekerjaan. sudah kukatakan untuk kesekian kalinya, aku tidak ingin membebanimu, wahai orang tua. Tidak bisa begitu, Tuan. Engkau telah membeliku dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat dan kebaikan dariku. Maka, suruhlah aku untuk melakukan sesuatu. Maafkan aku, tapi kau sudah tua dan lemah. Aku tak sudi memberatkanmu. Tak ada satu hal pun yang bisa memberatkanku. Baiklah,
Ikut aku. Dahulu, ini adalah jalur yang biasa aku lewati untuk memasok barang dagangan dari luar. Namun, beberapa saat lalu, aku tak tahu karena apa, tapi batu besar ini jatuh dari atas tebing. Semenjak saat itu, aku tidak bisa lagi melewati jalur ini. Satu-satunya pilihan ialah melewati jalur selatan yang berjarak 3 kali lipat lebih jauh. Aku ingin kau memindahkan batu ini dan buka kembali jalan ini. Apa kau bisa melakukannya? Apapun yang kau perintahkan, Tuhan, pasti akan hamba selesaikan. Baiklah, tetapi jangan paksakan dirimu jika kau tidak berhasil. Aku akan pergi mengurus bisnisku dan kembali kemari saat sore hari tiba. Wah, betul-betul bentuk yang indah. Ini adalah tingkatan paling tinggi dalam karya seni. Maafkan kelancangan hamba, Tuan. Tempo hari, Tuan telah menyuruh 6 orang budak untuk menyingkirkan batu tersebut. Namun tak ada hasilnya sama sekali. Batu itu bahkan tak bergeming sedikit pun. Mengapa Tuan menyuruh orang tua itu untuk melakukan tugas yang tak mungkin ia selesaikan? Maka dari itu, aku membandingnya dengan pekerjaan tersebut. Aku berharap ia mau menerima pemberianku untuk beristirahat dalam masa tuanya. Nah, ayo kita kembali. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Tidak apa, jika kau tidak berhasil. Ini membuktikan bahwa sebaiknya engkau memang cukup berdiam dan beristirahat saja. Maafkan aku, Tuan. Tapi aku sudah menyelesaikannya. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa melakukannya? Bahkan, 6 orang budak berbadan besar tidak mampu melakukannya. Siapa kau sebenarnya? Aku akan berterus terang padamu. Aku adalah Khidir, seorang nabi yang mungkin engkau pernah dengar selama ini. seorang nabi? Maksudmu seperti Ibrahim dan Musa? Engkau juga sudah mendengar bahwa aku di sini karena seorang budak meminta kepadaku. Barang siapa meminta kepada hamba Allah, sedangkan yang diminta mampu memenuhinya, namun enggan melakukannya, niscaya pada hari kiamat ia akan berdiri dengan wajah tanpa kulit dan daging. Yang tersisa hanyalah tulang yang bersuara gemertak. Aku ingin minta maaf. Rupanya selama ini aku telah menyusahkan engkau. Sungguh, aku tak tahu jika kau adalah seorang nabi. Angkat kepalamu, tuanku. Engkau adalah orang yang baik, dan aku harap selamanya akan tetap demikian. Tidak perlu merasa murung, wahai Yazid bin Abdullah. Wahai nabi, aku berserah padamu. Aku memasrahkan seluruh keluarga dan hartaku padamu. Atau jika engkau berkenan, aku akan merdekakanmu. Baiklah kalau begitu. Aku berharap kau dapat memerdekakanku, agar aku dapat kembali menghabiskan waktuku untuk beribadah kepada Allah. Baiklah, Khidir, sang Nabi Allah. Dengan ini aku nyatakan, engkau telah merdeka. Segala puji bagi Allah. Ia yang mengikatku dalam perbudakan, ia pula yang membebaskanku